Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak lihat kalian udah segar-segar nih ya. Udah pada mandi, fresh. Deka juga dengan wajah barunya ya. Aduh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Baik semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mulai dengan berdoa. Silahkan Deka untuk memulai doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa anak-anak? Belajar tentang pengolahan makanan awetan nabati. Oke, ya. Jadi dari bahan pangan nabati ya. Bahan pangan nabati itu lebih mudah kita dapatkan dan harganya tentu lebih murah ya. Benar tidak? Benar, Pak. Ya. Benar. Daging ayam aja ya dengan sayuran. Mungkin tempe kita bisa hanya membeli dengan harga 3.000. Tapi kalau daging ayam ya, kemarin lebaran harganya 1 kilonya 50.000. Nah, dan bukan sampai di situ saja. Ketika sudah diolah, ketika kita mengajukan perizinan, ketika kita akan lebih melebarkan bisnis kita, tentu harus ada perizinan atau status dari makanan kita ini halal tidak, misalkan ya, sudah terdaftar tidak di Dinas Kesehatan, sudah terdaftar tidak di BPOM. Nah, untuk makanan hewani ya, itu jauh lebih sulit prosesnya dan perizinannya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam lagi, Bapak akan absensi dulu ya kehadiran kalian. Bapak akan lihat di Google Classroom ya. Ayu, ada Ayu? Ada, Pak. Ya, Calista. Ada, Pak. Ya, Calista suaranya kecil ya. Deka. Ada, Pak. Oke. Devia. Ada, Pak. Febrian. Oke, Febrian. Giandra. Ada, Pak. Oke. Lulu. Ada, Pak. Nabila. Hadir, Pak. M. Azmi. Hadir. Oke. Revani. Hadir. Masih ada yang belum Bapak sebut? Atau sudah semua? Sri, Pak. Sri, oh ya Sri. Hadir. Sri belum absen di ini ya, di Google Classroom ya? Belum, Pak. Nah, coba absen dulu. Ada lagi yang belum Bapak sebut? Ya, kita cek ya di sini Google Classroom-nya ya. Kehadirannya ya. Nah, ini yang sudah absen ya, sudah absen. Bapak akan kembalikan yang sudah absen. Oke. Harapan Bapak ya, ketika kalian mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan, kalian akan bertambah wawasannya ya. Bagaimana tips-tipsnya, cara-caranya ya, yang baik dan benar, yang tepat memasarkan produk kita ya, agar sesuai dengan sasaran ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Bapak ingin kalian untuk berpikir dulu,
Oke. Berpikir dulu. Apa yang terbersit di benak kalian tentang pemasaran? Oke, silakan. Izin menjawab Pak, pemasaran itu kayak kita tuh mengenalkan produk kita keluar kan ke masyarakat gitu. Oke, terima kasih dulu ya. Jadi memang seperti kalau dalam karya ilmiah itu publikasi gitu ya. Bagaimana orang mau tahu ya karya kita atau produk kita kalau kita tidak memasarkannya. Nah, baik, terima kasih. Bapak minta satu lagi lah ya. Izin menjawab Pak. Iya, gimana? Mungkin menjual barang kepada penjual kepada pembeli. Oh, bagus, bagus, bagus. Menjual barang kepada pembeli, bagus. Oke. Baik ya, kita mulai saja pembelajaran kita ya. Nah, di situ ada peta konsep anak-anak ya. Bahwa pemasaran ini ya kita klasifikasikan sebagai penjualan langsung ya atau direct selling. Ya, memiliki beberapa poin-poin ya. Nah, di situ di penjualan langsung itu ada yang namanya jenis-jenis pemasaran langsung. Jadi bahwa jenis pemasaran langsung itu ada banyak lagi jenisnya. Kemudian kita mengenal konsumen ya. Nah, kemudian juga kita akan mengenal strategi pemasaran ya, dan kemudian rencana pemasaran dan media pemasaran. Namun pada kesempatan kali ini akan dicukupkan kepada jenis pemasaran langsung. Nah, baik, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk membacakan ini ya, jenis-jenis pemasaran, oke? Jenis-jenis pemasaran langsung adalah penjualan tatap muka secara langsung atau personal selling. Yang kedua, pemasaran lewat email atau direct email marketing. Yang ketiga, brosur. Yang keempat, iklan TV. Yang kelima, kios atau kios marketing. Selanjutnya, toko online dan marketing place. Oke, baik. Terima kasih, Sri Berlian. Bagaimana anak-anak? Sudah ada yang memahami? Sudah ada yang nempel di otaknya? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Mau nanya Pak, itu kalau yang pemasaran lewat email maksudnya gimana? Baik, terima kasih Nabila ya. Setiap kalian semua punya email ya? Punya ya? Sangat tidak mungkin sekarang tidak punya email. Karena email ini fungsinya banyak sekali. Bapak boleh bertanya satu pertanyaan ya. Fungsi email aja apa? Coba Nabila, fungsi email itu untuk apa sih sebetulnya? Kenapa kamu punya email, terus fungsinya untuk apa gitu? Ada suaranya? Ada Pak. Oke. Semacam buat kayak SMS gitu bukan sih Pak? Oke. Terima kasih ya. Jadi emang email itu fungsinya salah satunya untuk mendaftar, benar nggak? Ya. Kalau kita mau join ke sebuah platform, misalkan YouTube ya, Facebook, itu untuk mendaftar. Nah, tentu ketika semakin banyak member ya, itu akan semakin banyak email yang terkumpul ya. Nah, itu adalah potensi besar bagi pemasaran. Karena email itu boleh dibilang kayak apa? Kayak nomor telepon kita, kayak nomor WhatsApp kita ya. Nah, jadi pemasaran lewat email ini bisa ada seperti newsletter gitu ya. Bisa menyampaikan, mempromosikan produk dan jasanya kepada target marketnya gitu. Paham ya? Jadi pemasaran lewat email itu tentu memasarkan, mempromosikannya lewat email. Paham ya? Nah, cuma apakah efektif untuk saat ini? Nah, itu jadi bahan analisis lagi ya. Kalau menurut Nabila, efektif tidak memasarkan lewat email zaman sekarang? Mempromosikan lewat email? Kalau menurut saya sih kurang efektif Pak. Soalnya saya sendiri tuh jarang buka email gitu kalau cuma buat hal-hal penting doang, kayak
kalau kan itu kan iklan, berarti iklan tuh kayak kapan aja ya Pak? Datanya tuh kayak kita si penerima pemasaran email itu kan nggak tahu kapannya. Saya tuh biasanya suka males gitu kebuka email, jadi menurut saya kurang efektif sih. Karena susah ya untuk menjangkaunya. Beda dengan sosial media ya, karena setiap hari orang membuka sosial media. Oke, baik, terima kasih ya. Kita akan lanjutkan pembahasan dulu ya, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bisa diajukan. Nah, penjualan yang pertama ini adalah penjualan tatap muka langsung ya, atau personal selling. Dan ini mungkin boleh dibilang pemasaran yang sudah tua ya, karena sejak awalnya terjadi transaksi pemasaran ya, transaksi jual beli itu tentu tatap muka ya. Sampai hari ini masih ada nggak penjualan tatap muka ini? Masih ada nggak? Ada Pak. Iya. Bahkan mungkin lebih enak tatap muka sebetulnya ya. Kalau dekat, bener nggak? Ya. Ya kalau belinya jauh ya tentu repot di ongkosnya. Misalkan Bapak minta contoh dari kalian, tatap muka langsung itu apa contohnya ya? Penjualan tatap muka langsung. Silakan. Kios Pak. Kios. Jadi kayak ini ya, kayak toko kelontongan gitu apa ya? Gimana Gendra? COD mungkin Pak. Oh iya, betul. COD juga tatap muka langsung. COD singkatan dari apa Gendra? Aduh. Yang lain boleh jawab. COD singkatan dari? Ada yang bilang COD. Cash on delivery. Oke, cash on delivery. Jadi bayar, iya, bayar langsung di tempat ya. Kalau dulu sih mungkin Pizza Hut ya, yang ini ya, yang PHD ya, Pizza Hut delivery ya dulu ya. Sekarang semuanya COD gitu ya, bisa COD. Contoh beli binatang ya, kita kan suka ada tuh marketplace lokal gitu ya. Pernah nggak ada yang beli COD di kabupaten kita, di kota kita? Ada yang punya pengalaman? Saya Pak. Beli apa, Deka? Beli jaket Pak. Beli jaket COD-an. Itu jaketnya baru atau Ya. second? Jaket second Pak. Jaket second. Oke, jadi ketemuan di Rajagaluh gitu. Di Majalengka. Oh, di Majalengka. Oke, siap. Nah, ini tatap muka ini sebetulnya sangat bagus ya, karena kita bisa tahu ya, kita bisa bersentuhan langsung dengan penjual atau konsumen kita. Nah, ini ada trik yang bagus ya, Bapak melihat salah satu upaya yang bagus dari penjual ya. Bapak punya langganan itu tukang ayam goreng. Masya Allah enaknya mumtaz lah, enak banget, terus murah. Bayangkan, itu udah poin-poin penting tuh, udah enak ya, kepake rasanya, harganya murah. Dalam artian tuh murah itu yang nggak terlalu murah banget, tapi nggak terlalu mahal, pokoknya di bawah standar harganya, murah. Ya misalkan ayam goreng tuh berapa sih, 15 atau berapa, ada 10 ya, ini cuma 9.000 dan besar lagi, udah murah, si ayamnya besar. Tuh ada poin nambah lagi, kan orang tuh suka yang murah dan banyak kan. Dan nilai plus yang lagi dan membuat kita mau ke sana, penjualnya ramah. Penjualnya sangat ramah. Jadi bukan hanya senyum aja ramahnya, dia berkomunikasi ya. Selama proses penggorengan tuh dia komunikasi, tapi komunikasinya nggak bikin kita bete gitu, tapi komunikasinya itu udah sopan, menyenangkan. Nah, itu memang strategi pemasaran langsung itu butuh hal seperti itu ya. Kalian pernah nggak mengalami hal yang kurang mengenakan? Misalkan penjualnya itu judes atau gimana, pernah nggak? Saya pernah Pak. Gimana? Coba. Waktu itu kayak saya lagi jajan gitu sama teman saya di satu kayak tempat kios gitu, kayak jajan makanan gitu, tapi si penjualnya tuh pokoknya
kan nggak tahu kenapa tapi kayak judes banget gitu, Mm-mm. nggak ramah sama pembeli kayak. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak beli lagi di sana nggak? Nggak pernah beli lagi di sana soalnya udah kapok. Nah, itu kan kita lagi nunjukkan diri kita, ya. Ya, seperti manggung lah kalau dibilang. Ya, orang itu melihat kita terus ya. Oh, bagaimana misalkan kesehatannya, bagaimana makanannya, kebersihannya seperti apa ya. Pernah mungkin kalian menemukan ya, mohon maaf, yang melayani sambil merokok, mungkin pernah ya. Nah, bagi kita sebagian nggak nyaman, takut rokoknya jatuh ke makanan, ya. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu ya, karena seberapapun hebatnya kita ya berbisnis, tapi kalau pelayannya tidak prima, itu bentuk dari kegagalan kita dalam melakukan pemasaran. Tadi yang email sudah dibahas ya, bahwa email ini memasarkan lewat email tentunya ya. Nah, kemudian brosur dan katalog ya. Bapak minta dari kalian untuk menjelaskan kira-kira brosur katalog yang kalian pahami apa. Silahkan. Ya itu kan Pak kayak kertas lembaran gitu. Dulu dari Alfa suka kayak ngebagiin brosur gitu kalau ada promo, kayak datang ke rumah-rumah tuh petugas dari Alfanya ngasih tahu bakal ada promo ini, terus berupa kertas ada dikasih tahu ini dari harga segini dipotong jadi segini, banyak promo gitu ya. Kalau dulu kayak gitu bukan Pak? Bisa. Jadi brosur itu banyak sekali ya. Mungkin untuk jasa juga suka ada ya, yang brosur-brosur yang jasa ya, yang suka dikasihin ke rumah-rumah, kadang itu sebetulnya pam sebetulnya itu ya. Nah, betul sekali, brosur itu ya katalog dari produk-produknya ya. Nah, cuma sekarang itu ada brosur yang digitalnya ya. Kalian mungkin pernah lihat brosur-brosur digital misalkan di akun sosial medianya, di Instagramnya, pernah nggak Nabila? Pernah Pak. Nah, itu ada kan di situ kan promosi sama persis dengan yang di print out yang kita dapat yang berupa kertas, itu sama persis itu ya. Cuma itu versi digitalnya seperti itu. Nah, bahkan sekarang ketika kita membuka smartphone ya, kita melihat di sini di Instagram Alfamart misalkan, wah, ini beli 2 dapat 1 nih mie instan kesukaan saya, langsung aja kita bawa motor keluar rumah langsung belanja seperti itu ya. Oke. Jadi sangat efektif karena brosur ini di situ ada informasi-informasi yang lebih detail, misalkan harganya seperti itu kan ya. Harganya jadi sekian, dipotong kan, dipotong jadi sekian. Terus misalkan beli ini bonus ini, nah itu iklannya itu memang lebih murah gitu ya daripada dibandingkan dengan iklan-iklan yang televisi ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian iklan TV ini sejak Bapak lahir dulu ya, udah lama sekali. Itu iklan itu ya udah ada gitu ya. Kalau yang di TV iklan-iklan itu tuh suka tertarik sama video atau lagunya Pak. Sama lagu. Berarti pengaruh juga ya dari lagu ya. Suka tertarik tuh sama kayak gimana itunya teh iklannya, tapi bahkan ada juga yang cuma ngejelasin produk atau gimana teh, kan beda-beda gitu deh Pak isi dari videonya. Selain dari lagu, mungkin dari ini ya, jadi bintang iklannya juga. Iya Pak, biasanya kalau misalnya bintang iklannya udah artis yang terkenal kan suka lebih tertarik gitu tuh Pak. Iya. Dan kalau makanan juga kadang itu lebih banyak ya ininya, hasilnya itu kan orang-orang, wah ini ada mie ini nih, mie instan rasa baru nih, misalkan taruh ya kemarin rasa telur asin, wah itu akhirnya pada kepo, pada beli gitu kan ya. Nah seperti itu, pernah ngalamin nggak? Nah iya Pak, jadi keunikan produk, keunikan rasa
yang unik-unik juga Pak. Oke. Jadi memang ya itulah kenapa di pembelajaran kita ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini ada yang namanya inovasi ya, inovasi di bidang makanan dan minuman. Ya, agar apa? Agar terjadi penjualan. Contohnya, kalian pernah nggak sadar bahwa yang namanya menu-menu di Pizza Hut aja selalu ada yang baru? Udah menyadari nggak? Menu baru gitu ya. Misalkan ada lagi di apa? Menyadari. Ya, misalkan di Cak Time. Wah, ini Cak Time nih rasa baru nih. Nah, soalnya kalau nggak seperti itu, mereka akan kehilangan konsumen ya. Jadi harus terus berinovasi dengan rasa-rasa baru seperti itu. Nah, Nabila barangkali punya pengalaman dengan rasa-rasa baru itu? Pernah nggak? Pernah nyobain? Oh, yang rasa ini nih. Itu dulu ada mie instan rasa baru yang itu Pak, yang Korean spicy. Oke. Saya kan kayak saya suka makan mie gitu. Terus kalau waktu ada iklan baru itu saya tertarik terus langsung beli gitu Kak. Mungkin karena suka ini makanan Korea kali ya. Nah, iya suka. Terus kayak itunya apa sih, isi bintang iklannya juga kan opa-opa. Jadi kata gitu. Oke, siap. Jadi kita sepakat ya, memang untuk iklan di televisi walaupun udah lama banget itu tetap efektif ya, karena memang ada hubungannya dengan tadi masalah misalkan suka dengan musiknya, suka dengan videonya yang mungkin unik gitu ya, suka dengan bintang iklannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kios ya, kios. Ada yang tahu kios apa kios? Kios itu warung kan? Warung. Oke. Nah, dengan kita punya kios, punya jongkok lah kalau bahasa Sundanya itu ya. Menurut Lulu gimana? Cukup efektifkah pemasarannya? Menurut Lulu ya Pak, kios tuh ya lumayan. Soalnya kan kadang kalau misalnya kita ke supermarket itu kan nggak selalu di setiap daerah ada. Kalau kios kan ada di setiap daerah gitu. Oke. Jadi kadang supermarket itu nggak sebanyak toko atau kios ya. Kalau kios itu jangkauannya sangat dekat ke kita ya, mungkin hanya beberapa meter saja dari rumah udah ada kios gitu ya. Baik. Nah, itu biasanya tentu yang di kios juga yang dijual adalah produk-produk yang dibutuhkan untuk sehari-hari kita ya. Paham ya? Oke, kemudian toko online dan marketplace. Silakan, Bapak minta ada yang mengomentari dulu lah. Ya. Kalau toko online mah kayak di itunya tuh lewat kayak WhatsApp atau Line gitu. Kalau untuk marketplace mah lewat website. WhatsApp, Line. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada yang lain? Coba Devia. Bagaimana? Kalau marketplace itu ada perantaranya kayak di Shopee, di aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi ada agentnya di antara pembeli sama penjualnya, itu ada perantaranya dulu, Pak. Kalau toko online itu jadi antara pembeli sama penjual itu langsung komunikasinya kayak misalnya di media sosial gitu langsung, Pak. Oke. Atau ya yang kayak di WhatsApp bisa gitu, di itu, tapi jadi langsung tidak ada perantaranya di Insta ini toko online. Kalau perantaranya di website juga bisa kan ya, di website. Nah, website punya sendiri, misalkan devia.com misalkan kan ya, nanti Devia menjual produk-produknya, atau juga bisa mengiklankan di WA Story ya, WA Story, Insta Story seperti itu. Dan kayaknya sekarang udah nggak malu-malu lagi ya,
orang-orang untuk belanja, untuk berjualan, benar nggak? Iya Pak, soalnya Nah, udah banyak, iya. lebih efektif. Jadi sekarang semua orang jualan gitu ya, di sosial media semua orang jualan gitu. Semua akan jadi penjual pada waktunya sekarang, semua jualan gitu. Ya, insya Allah mungkin kalian juga semua pernah melakukan memposting menjual sesuatu, kayaknya pernah ya. Ya. Devia pernah nggak memposting atau menjual sesuatu di sosial medianya? Pernah Pak, bantu temen tapi Itu terjadi nggak ininya? Ada yang merespon nggak, yang nanya-nanya segala macam gitu? oh, kalau itu sih lumayan Pak, banyak. Jadi kayak teman-teman gitu. Soalnya kan barang-barang buat jadi seumuran tadinya jualan kayak barang-barang buat remaja-remaja seumuran gitu. Jadi banyak yang responnya juga. Oke, jadi ada terjadi transaksi, terjadi jual belinya, jadi nggak? Jadi Oke, ya seperti itulah ya. Jadi tadi udah dijelaskan ya bahwa yang namanya toko online itu toko yang memang online, yang nggak offline. Dia bisa lewat sosial medianya, bisa lewat websitenya. Adapun marketplace itu ada pihak ketiga ya, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Baik ya. Terima kasih Devia ya. Bapak sudah menyiapkan LKPD ya di sini. Nah, silakan LKPD-nya diisi saja ya. Di sini LKPD ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan. Nah, di sini ya. Tinggal diisi saja LKPD-nya. Kemudian baik Pak. kemudian setelah LKPD diisi ya, juga Bapak sudah menyiapkan perangkat evaluasi ya. Nah, perangkat evaluasi. Cuma bedanya evaluasi di sini adalah Bapak siapkan soal beserta kunci jawabannya ya, untuk berlatih di rumah, karena kita memang selama ini pembelajarannya daring ya, nggak bisa bertemu langsung. Nah, kalian tinggal dijawab dulu soal-soalnya ya, jangan dulu melihat kunci jawaban. Setelah selesai mengerjakan soal-soalnya, kalian bisa mengoreksinya sendiri dengan membuka kunci jawaban seperti itu. Insya Allah kalian akan lebih paham lagi materi yang Bapak sampaikan. Mulai ke presentasi. Oke, kita mulai dari alfabet aja ya. Silahkan, Ayu dulu, Ayu presentasikan. Tentang gimana cara pemasarannya Pak. Betul, Ayu produknya apa, terus memasarkannya gimana? Saya produknya bikin keripik pisang. Cara pemasarannya mungkin pertama-tama di story WA dulu. Iya. Terus diisi di kios-kios atau warung-warung, atau bisa di toko gitu Pak, kayak Iya. toko oleh-oleh. Kalau buat jualan online nggak tahu Pak, kayaknya nggak kepikiran online dulu. Itu kan di ini juga udah online kan, ketika kamu mengiklankan di WA story. Oh iya, Nah, teman-teman kamu nanti tertarik. yang deket gitu Pak. Nanti bisa COD-an sama kamu kan, Ayu, saya pesan 2 bungkus dong gitu, keripiknya ya yang masih anget ya, misalkan kayak gitu kan. Nah, itu bisa langsung kalian terjadi transaksi. Udah itu aja dulu. Sistemnya PO sistemnya, wah itu bagus itu. Jadi kamu nggak rugi kalau gitu, nggak, ibaratnya udah bikin, yang belinya udah ada, itu bagus sih kalau PO ya. Dia kan nunggu pesen dulu baru. Apa ini udah pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi? Sudah dilakukan? Enggak. Oh enggak, oke. Ya bagus, ya PO dulu. Bapak juga ngalamin dulu waktu kuliah itu ngejual donat ya. Bapak PO dulu itu. Jadi si pabrik donatnya dia benar-benar produksi sesuai pesanan para salesnya gitu. Dan Bapak harus bayar langsung cash, bayar lepas. Jadi si
produsen mah nggak tahu menau, hari itu dia produksi habis gitu, luar biasa kan. Oke, sekarang Calista, silahkan presentasikan. Ya kan kalau saya mau bikinnya waktu itu stik kentang goreng. Iya. Nah di situ paling pertama tuh bikin media sosialnya kayak Instagram sama TikTok. Nah terus baru dipromosiin ke story Instagram pribadi gitu buat di follow ke Instagram kentangnya kayak gitu. Terus kalau di TikTok juga paling bikin videonya juga. Karena kan kalau masuk FYP orang tuh random gitu ya, jadi kalau misalnya pemasarannya jadi lebih luas. Terus paling ikutan paid promote ke event-event yang mau dilaksanain gitu. Oke. Ya, jadi menggunakan akun sosial media yang sedang up to date sekarang ya, seperti TikTok gitu ya. TikTok itu emang kan dapat penghasilan dari endorse kebanyakan ya. Beda dengan YouTube kan, YouTube dia dapat iklan dari video, dapat bayaran. Nah, seperti Instagram juga berarti endorsement. Oke, bagus ya. Tadi keripik kentang ya, atau kentang goreng atau apa? Iya, stik kentang goreng. Stik kentang goreng itu ada rasa-rasanya kan ya? Barbecue atau apa gitu. Ya. Ya. Dan kamu juga karena persaingannya sangat ketat ya, itu stik kentang goreng, kamu harus berinovasi ya dari stiknya. Ya, jangan hanya stick doang, dikasih apalah gitu ya. Kasih inovasi dari rasa, dari bentuk, dari kemasannya, dan juga dari topping juga. Oke, terima kasih Calista. Deka, silakan Deka. Oke Pak, jadi waktu itu saya pengen bikin bawang goreng. Nah nanti setelah produknya dikemas dengan baik, nanti ditempel logo buat brandingnya. Terus nanti bikin akun Instagramnya khusus buat produk itu. Habis itu endorse temen yang punya banyak followers biar nyampe ke orang banyak gitu Pak. Oke, bagus ya. Jadi sekarang tuh kita bisa mulai semua dari rumah ya. Nah, bahkan kita produksinya di rumah, kemudian kita juga punya media, itu sosial media ya, yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Baik, keren. Jadi teman juga bisa bantu untuk mempromosikan ya. Tapi temannya dapat nggak nanti kalau ada penjualan? Deka? Dapat ya, dapat presentasi ya. Bayaran Pak. Dapat presentasi ya. Dia ya kayak reseller gitulah ya. Dapat itu apa? Dapat produknya. Ya kayak gitu. Produknya juga dapat. Oh, paham. Jadi nanti untuk pembelian langsung ke Deka berarti ya. Untuk pembelian ya. Jadi teman mah hanya membantu mengiklankan ya, aja ya. Baik. Iklanin iya Pak. Baik. Gimana Depi ya? Waktu itu saya mau bikin tape goreng crispy, tape singkong goreng crispy. Karena kebetulan tape goreng singkong crispy itu makanan yang kayak tradisional gitu, jadi awalnya mau disebarin dulu kayak di grup WhatsApp, di story WhatsApp gitu sih Pak. Iya. Grup WhatsApp keluarga gitu. Terus kayak bikin sosialnya juga, karena kebetulan tape goreng singkong crispy itu makanan yang kayak tradisional, otomatis kayak dititipin ke toko-toko oleh-oleh gitu buat ngenalin juga ke para wisatawan gitu. Kejauhan tuh. Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi intinya kayak nentuin tujuan pemasarannya dulu, terus nyesuaiin sama media sosialnya gitu, sama tempat-tempat pemasarannya, misalnya di toko oleh-oleh, di keluarga, atau ke teman-teman yang suka yang suka wisata gitu kan. Ya. Kayak gitu. Boleh. Jadi tertarik nih pengen nyobain tape goreng kripsinya, bolehlah dibuat ya nanti ya. Diproduksi beneran. Nanti Bapak mau beli nih. Insya Allah. Insya Allah Pak. Ya. Baik ya. Oke. Sekarang tinggal setelah Devia Lulu ya. Oke. Jadi kan Lulu kan mau bikin keripik bayam ya Pak.
Nah, cara mempromosikannya itu bisa, jadi niatnya itu kayak aku mau bikin logo aku sendiri gitu, biar orang-orang itu tahu gitu kalau misalkan itu tuh adalah produk aku. Bagus. Gitu. Nah, terus nantinya kalau misalkan ada teman yang aku tawarin dulu nih ke teman-teman dekat aku. Nanti kalau misalkan teman-teman aku udah pada beli gitu, aku mau minta tolong ke mereka buat coba review. Nanti kan teman kan punya teman lagi nih. Nah, nanti bisa jadi teman aku ini beli ke aku gitu. Oke. Bagus ya. Jadi memang dari tadi apa melihat tuh kalian bisa mengetahui potensi di sekitar kalian ya, ke teman-temannya seperti itu. Keripik bayam juga suka Bapak itu, emang gizinya masih terjaga nggak ya? Mudah-mudahan masih terjaga ya si gizinya itu ya, walaupun udah jadiin keripik gitu dari bayamnya. Ya emang itu buat cemilan juga enak ya, keripik bayam ya. Bagus, menarik. Iya, enak banget. Nanti buat buka puasa tuh ya, mungkin lagi pada puasa nih hari Arafah sekarang ya. Nanti kita coba makan keripik bayam. Aku mau nyari lah. Mau nyari keripik bayam. Oke, terakhir Nabila ya. Oke, silakan Nabila. Ya, kan saya mau bikinnya tuh makan buah ya Pak. Terus pertama-tama tuh saya sama aja kayak teman-teman yang lain gitu, melalui teman gitu, kayak ngasih dulu ke teman, nanti minta di review. Nanti kalau udah mulai berkembang gitu, saya mau buat Instagramnya, terus posting brosur gitu Pak, brosur di Instagramnya, terus nanti itu buat promo gitu, buat promo menarik. Nanti itu apa sih, daftar di ojol gitu Pak, buat yang kayak kalau mau beli tapi mager kalau mau datang gitu, bisa melalui ojol gitu kan, sekarang udah banyak gitu ya Pak yang melalui ojol gitu. Jadi ketika di aplikasi ojol itu ya. Baik, bagus Nabila. Jadi ketika kita buka aplikasi ojol, terus cari makanan yang paling dekat, itu muncul ya makanan kamu ya. Ya. Iya. Kamu tadi mau jual apa sih? Mau jual apa tadi tuh? Manisan buah. Boleh nih, kirimin lah Bapak nih. Nanti sore nih buat buka puasa nih. Enak juga nih buah ya, emang lagi musim mangga ya di Majalengka, itu potensi alamnya itu banyak pohon mangga ya, dan itu bisa kita jadikan untuk sebagai makanan khas ya, makanan olahan khas dari Majalengka, yaitu dengan bahan dasarnya dari mangga seperti itu. Baik, sudah semua ya. Oke, kita tidak terasa kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Bapak mohon ada yang menyimpulkan ya. Oke. Baik Pak, izin menyimpulkan. Oke, silakan. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai jenis-jenis pemasaran langsung yang terbagi menjadi beberapa jenis. Iya. Tadi ada juga presentasi dari para siswa mengenai bagaimana mereka akan memasarkan produk yang akan mereka jual. Begitu Pak, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih juga Dev ya. Sebelum kita akhiri, ada PR nih ya yang harus kalian kerjakan. Nah, ini salah satu marketplace yang besar di Indonesia ya. Nah, kalian silahkan, PR-nya adalah kalian mendaftar di sana, kemudian kalian memposting produk kalian di sana. Nah, kemudian di screenshot, dikirimkan screenshotnya ke grup WhatsApp kita ya. Nah, di situ. Ini menjadi PR kalian ya, yang akan Bapak nilai nanti. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang rencana pemasaran ya, dan media pemasaran. Nah, ini sudah Bapak kasih bocoran bahwa medianya adalah berupa marketplace. Nah, seperti itu. Kalian pelajari dulu. Nah, kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan ya untuk pertemuan yang akan datang. Baik, silakan ditutup dengan doa, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Deka untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini,
alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Oke. Berdoa selesai. Selamat berhari raya di besok hari ya. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh live ya.